Pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia resmi menaikkan upah minimum provinsi pada tahun 2021 mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah gejolak perekonomian tanah air akibat wabah pandemi COVID-19. Sejumlah daerah di Indonesia secara resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2021 mendatang. Langkah ini dilakukan pejabat daerah setempat di tengah gejolak perekonomian nasional akibat wabah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah memutuskan untuk tidak menaikkan UMP pada tahun ini, di mana pemerintah mempertimbangkan kondisi sektor keuangan yang sulit serta perlunya pemulihan ekonomi dalam negeri. Dilansir oleh bisnis.com, sejauh ini sebanyak 4 provinsi di Indonesia resmi mengumumkan peningkatan nilai UMP pada tahun depan. Di antaranya ialah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Meski menaikkan UMP, namun pemerintah setempat tetap memberlakukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Adapun nilai kenaikan UMP di tiap provinsi tersebut sangat beragam, seperti DKI Jakarta yang menaikkan upah minimum dari Rp4,26 juta menjadi Rp4,41 juta. Jawa Tengah dari Rp1,74 juta menjadi Rp1,79 juta. Yogyakarta dari Rp1,70 juta menjadi Rp1,76 juta. Dan Sulawesi Selatan dari Rp3,10 juta menjadi Rp3,16 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan coba membahas topik yang menarik, polemik UMP 2021 ataupun tanggapan dari para pelaku usaha, di mana pemerintah ini memutuskan untuk tidak menaikkan UMP di 2021, namun di beberapa kepala daerah justru menaikkan UMP dengan beberapa alasan tertentu. Nah, untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang yang merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat, Bang David. Terima kasih Pak Sarman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Sarman, bagaimana pandangan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, kebijakan dari pemerintah pusat terlebih dahulu, Pak Sarman, untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun 2021 mendatang? Analisisnya Pak Sarman. Kami dari pelaku usaha tentu memberikan apresiasi, menyambut positif dan baik sekali kebijakan pemerintah pusat, di mana Ibu Menteri Tenaga Kerja telah membuat surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota agar kenaikan UMP 2021 besarannya itu sama dengan 2020, artinya kenaikannya 0%. Alasannya adalah memang kondisi ekonomi kita saat ini yang sudah sangat-sangat terpuruk. Kondisi dunia usaha sudah sangat-sangat memprihatinkan. Cash flow-nya sudah terganggu. Operasionalnya juga sampai saat ini kita lihat walaupun sebagian ada yang buka tapi tidak maksimal. Nah, indikatornya jelas. Pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua itu terkontraksi minus di 5,32. Kemudian juga prediksi kuartal ketiga yang sebentar lagi akan diumumkan juga diprediksi juga minus 3%. Nah, inilah adalah indikator-indikator yang membuat pemerintah pusat mengambil kebijakan bahwa memang beban pengusaha ini sudah sangat-sangat berat, sehingga sangat-sangat riskan kalau kenaikan UMP ini ditambah lagi untuk tahun depan. Beban pengusaha sudah sangat-sangat berat, sehingga memang tidak mungkin lagi UMP ini ditambah lagi beban yang amat berat. Itu akan menambah pengusaha semakin terpuruk. Makanya kami dari pengusaha sangat merespon positif. Ya, tentu dengan harapan agar teman-teman kita serikat pekerja dan serikat buruh juga mengerti akan posisi ini, mengerti akan kondisi ini. Pengusaha kan tidak katakanlah menutupi, pengusaha kan tidak katakanlah menyembunyikan sesuatu, tapi memang dengan kasat mata bisa dilihat sendiri berbagai sektor yang sudah terpuruk.
ya kan, mulai sektor namanya retail, perdagangan, transportasi, otomotif, properti, event organizer, sampai UKM pun itu semua terpuruk. Ya, sehingga kami sangat berharap agar dalam hal ini masalah UMP ini dapat kita terima dengan kondisi dengan saat ini, ya, dengan harapan tahun depan ya pemerintah akan membuat berbagai program sehingga pertumbuhan ekonomi kita lebih positif, dan kenaikan UMP di tahun 2022 itu sangat terbuka untuk naik sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman kita dari Serikat Buruh. Baik. Namun demikian, di satu sisi Mas David, kami menyadari ada sektor-sektor tertentu yang produktif di masa pandemi ini. Mungkin adalah sektor telekomunikasi, kemungkinan sebagian besar juga ada sektor kesehatan, ya monggo bisa naik UMP-nya, bisa dirundingkan secara bipartit di masing-masing perusahaan. Baik. Tapi kondisi secara umum memang sangat tidak memungkinkan UMP ini naik. Gitu. Ya, yang menarik Pak Sarman, di beberapa daerah, ada 4 daerah kalau tidak salah ini, pemerintah daerahnya justru tetap menaikkan UMP di tahun 2021 mendatang, meskipun besarannya tidak terlalu signifikan, dan lagi-lagi pemerintah daerahnya juga memberikan kelonggaran begitu bagi yang tidak sanggup harus memberikan laporan juga. Bagaimana Anda melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk beberapa daerah tertentu yang masih menaikkan UMP di 2021 dengan tetap memperhatikan beberapa pertimbangan, Pak Sarman? Iya, memang kami mencatat ada 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga Jogja, dan juga Sulawesi Selatan, itu menaikkan. Kemudian di DKI Jakarta ada kebijakan asimetris. Nah, kalau di 4 provinsi itu memang kenaikannya itu bervariasi. Kami juga tidak tahu mau pakai rumus yang mana, karena kalau kita memakai rumus PP 78 tahun 2015, nah ini juga masih hitung-hitungannya juga semua nggak pasti. Yeah. Ya, kalau kami dari pengusaha melihat ya bisa-bisa minus gitu, bisa-bisa malah UMP yang turun. Tapi di tempat lain, di provinsi lain malah ada yang ada sekitar 3,75, ada 3,5, bahkan di Sulawesi Selatan itu naik 2%. Nah, kami tidak tahu pertimbangannya itu apa, tapi yang jelas bahwasanya memang pemerintah itu harus melihat secara proporsional yang terdampak lebih besar, yang terdampak atau tidak terdampak. Oke. Ya, kami melihat bahwa hampir 90% lebih pengusaha di Jakarta atau mungkin di seluruh Indonesia itu terdampak, 90% lebih, ya. Sehingga memang kalau kita lihat, katakanlah di Jawa Tengah lah, itu dipukul rata naik sekitar 3% lebih. Nah, bagaimana misalnya kondisi hotel di sana, restoran di sana, kafe di sana, transportasi di sana, mereka mampu apa tidak gitu loh. Nah, agak beda sedikit dengan di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta itu, kebetulan kami sudah membaca pergubnya, di sana memang udah langsung ada semacam kebijakan bahwa kenaikan sekitar 3% lebih itu diperuntukkan bagi yang tidak terdampak. Baik. Yang tidak terdampak itu memakai formula atau katakanlah memakai besaran tahun 2020. Itu jelas. Hanya yang kita minta memang agar prosesnya itu betul-betul dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, sehingga nanti implementasinya di lapangan itu tidak terjadi gejolak atau katakanlah hubungan industrialnya tidak baik di satu perusahaan. Itu menjadi harapan kami. Ya, Pak Sarman, menarik Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Sarman dan pemirsa tetap bersama kami. Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.